sama orang lain. Diliatin kan sama lo. Enggak, gue fokus tuh. Udah mulai nih. Yuk, siap, bismillah. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari mata kuliah Matematika Optimasi, dan yang akan kami presentasikan yaitu optimasi klasik, dan kelompok 1 beranggotakan 5 orang. Yang pertama Cesto Abicondro Bawono, saya. Yang kedua Surya Maulana. Yang ketiga Fawas Abdul Hoir. Yang keempat Taufik Ridan. Dan yang kelima Siti Soehartina. Oke, di sini saya akan membahas yang pertama ada konsep dasar optimasi, yaitu optimasi digunakan untuk menerjemahkan kata optimization. Belakangan ini banyak berkembang, terutama pada munculnya teknik-teknik baru untuk menyelesaikan masalah optimasi. Untuk menyebut beberapa antara lain Canic Programming, Semi-Definite Programming, Semi-Unified Programming, dan beberapa teknik metaheuristik. Pengertian dari optimasi bisa dijelaskan sebagai suatu kumpulan formula matematis dan metode numerik untuk menemukan dan mengidentifikasi kandidat terbaik dari sekumpulan alternatif tanpa harus secara eksplisit menghitung dan mengevaluasi semua alternatif yang mungkin. Optimasi juga dikelompokkan berdasarkan jumlah variabel. Yang pertama ada optimasi satu variabel. Fungsi dengan satu variabel menjadi pusat permasalahan organisasi, baik dari sisi teori maupun praktek, karena bentuk ini yang paling sering dihadapi para insinyur dalam praktek. Karena perannya yang penting tersebut, tidak heran kalau banyak algoritma yang dikembangkan yang biasanya ditujukan untuk penyelesaian fungsi dengan satu variabel. Selanjutnya yang kedua ada optimasi multivariabel. Masalah optimasi bisa juga dilihat dari nilai variabelnya. Pengelompokan masalah optimasi berdasarkan nilai variabel adalah: yang pertama ada problem optimasi dengan variabel kontinu, yaitu masalah optimasi dengan nilai X bisa berupa apa saja dalam daerah variabel. Masalah program linear atau program kuadratik adalah contoh optimasi continuous. Yang kedua, problem optimasi diskrit adalah masalah optimasi dengan nilai solusi terbatas pada nilai-nilai tertentu yang biasanya bilangan bulat. Secara umum, penyelesaian masalah optimasi diskrit lebih sulit dibanding optimasi kontinu. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Taufik Ridan. Oke, terima kasih untuk Mas Cesto yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Ya, di sini ada lokal dan global optimum. Optimasi global atau yang disebut juga global optimization adalah suatu permasalahan optimasi atau fungsi matematik yang hanya mempunyai satu titik optimum dengan nilai paling baik dibanding titik yang lain. Optimasi lokal ataupun local optimization adalah suatu permasalahan optimasi yang nilai fungsinya objektif, bisa berbeda ataupun sama. Oke, next. Nah, pada tabel ini ada klasifikasi pendekatan optimasi dan contohnya. Di sini terdapat satu titik ataupun single point dan beberapa titik yaitu multi point. Bila yang satu titik ataupun single point menggunakan turunan gradient base. Nah, di sini ada Levenberg,
Marquardt, Newton, Stephes, Diskens. Dan yang tidak menggunakan turunan gradients, di sini ada random walk, Hawk-Gibbs, dan beberapa titik multipoint yang tidak menggunakan ada dan juga Nelder-Mead, DE, gross entropy, GA atau metaheuristic. Oke, next. Direct search. Dalam direct search, pencarian solusi hanya didasarkan pada nilai fungsi. Arah pencarian dari satu titik ke titik berikutnya hanya didasarkan pada nilai fungsi pada beberapa titik yang dievaluasi. Sedangkan dalam gradient based search, pencarian solusi menggunakan nilai gradients pada titik-titik yang dilewati untuk memandu arah pencarian. Untuk memahami lebih jauh, teknik-teknik apa saja yang digunakan dalam pencarian solusi persoalan multivariabel berikut. Ini ada algoritma direct search. Yang dimaksud direct search adalah cara pencarian titik optimal dari suatu fungsi tanpa menggunakan gradient atau teknik kalkulus. Dalam gambar tersebut jelas posisi pendekatan metaheuristik, sedang di direct search adalah pendekatan geometris dan optimal dengan mempertimbangkan pergerakan dalam ruang dengan arah yang tertentu dengan cara maju beberapa langkah atau mundur atau ke samping. Pedoman untuk menentukan arah hanyalah nilai fungsi tujuan pada beberapa titik yang dievaluasi, lalu dibandingkan. Dengan dasar ini akan ditentukan arah mana yang terbaik agar pergerakan menghasilkan titik yang lebih baik. Yang termasuk dalam pendekatan ini diantaranya adalah hook atau algorithm dan pattern search dan Nelder-Mead. Oke, next. Algoritma Hawk-Jeffs. Algoritma ini dimulai dari suatu titik dasar atau base point X dan dilakukan eksplorasi ke semua arah dari setiap sumbu dengan suatu step size. Semua titik yang didapat baik dalam arah positif maupun negatif dari titik dasar tadi dibandingkan berdasarkan nilai fungsi tujuannya. Dari sini didapatkan titik terbaik X. Jika titik ini lebih baik dari titik dasar, maka dilakukan pergerakan lebih jauh dengan arah yang sama. Karena arah yang ditentukan dari XO ke XI adalah arah yang bagus. Sebaliknya, jika tidak ada titik baru yang lebih baik dari XO atau X0, maka langkah pergerakan tadi dianggap terlalu besar. Maka prosedur bisa diulang tetapi dengan step size yang lebih kecil. Algoritma menegaskan dan algoritma Hawk-Jeffs. Untuk slide selanjutnya, saya persilahkan kepada Mas Surya Maulana. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada gradient based search. Dalam gradient based, seperti diterangkan sebelumnya, gradient sangat penting untuk memandu arah pergerakan pencarian solusi. Berbeda dengan direct search, di setiap titik yang dievaluasi akan dihitung juga nilai gradiennya. Berbekal pada nilai gradien ini, arah pencarian ditentukan dengan kriteria titik berikutnya yang dicapai lebih baik dari sekarang. Next. Ada juga Stephen's descent. Pendekatan ini menggunakan informasi gradien untuk mencari arah menuju solusi terbaik. Dengan pendekatan seperti ini tentu saja ada pekerjaan tambahan berupa mencari gradien dari suatu fungsi yang dicari nilai optimalnya, walaupun gradien bisa dicari secara numerik. Tetapi konvergensinya tidak sebaik jika menggunakan gradien yang dicari secara analitik. Metode ini menerapkan teknik kalkulus dengan menggunakan konsep gradien. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Suartina.
Iterasi dibangun dengan menentukan arah pergerakan dan step size tertentu, sehingga semakin banyak jumlah iterasi, pergerakan titik akan semakin mendekati titik optimal. Semakin mendekati titik optimal, pergerakan titik juga melambat. Algoritma ini telah banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi ataupun digunakan dalam machine learning untuk mentraining artificial neural network. Next, metode Newton. Metode termasuk metode yang menggunakan gradien untuk mencari arah pencarian. Metode ini mirip seperti Newton-Raphson dalam single variable optimization. Kelebihan metode Newton antara lain akan konvergen dengan cepat jika dimulai dari titik yang tepat. Tetapi jika mulainya dari titik yang salah, akan semakin jauh dari solusi optimal. Tetapi masalahnya adalah sulit bagaimana menentukan titik awal yang tepat. Perhitungan matriks inverse dari turunan atau Hessian sangat mahal dari segi komputasi. Selain mahal juga ada kemungkinan matriksnya singular sehingga sulit dicari inverse-nya. Thank you. Sekian dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang bisa hadir dalam presentasi pada malam hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dapat kami jelaskan pada presentasi hari ini. Apabila ada materi yang kurang lengkap atau perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.